Halo guys, ketemu lagi di kuliah online Teknik Pengeboran 1. Kita masih akan bahas tentang formation pressure, tapi kali ini kita akan bahas tentang formation fracture pressure. Oke. Kalian bisa lihat di sini dan masih ingat dengan kuliah sebelumnya bahwa salah satu fungsi dari mengetahui pore pressure and fracture pressure sebelum operasi pengeboran adalah kalian bisa mendesain casing setting depth dan kalian bisa mendesain berapa densitas mat yang akan kalian gunakan. Kalau kalian lihat di grafik ini adalah gambar dari pore pressure gradientnya dan ini adalah gambar dari fracture pressure gradientnya. Maka di sini kalian bisa narik garis dan menentukan kira-kira di kedalaman berapa. Ini kalian bisa cek di sini, ini adalah berarti kedalaman casing kalian. Nanti materi ini akan kita bahas lebih lanjut di materi casing. Dan selanjutnya kalian bisa lihat di sini, ini adalah densitas mat yang kalian gunakan. Dari sini kalian bisa lihat bahwa densitas mat kalian akan lebih besar dari pore pressure gradient dan akan lebih kecil daripada fracture gradient. Begitu juga di whole section selanjutnya. Densitas mat kalian akan lebih besar dibandingkan dengan pore pressure gradient dan densitas mat kalian akan lebih kecil dibandingkan fracture pressure gradient. Kenapa seperti itu? Karena kalian ingin melakukan drilling pada kondisi overbalance. Kalau densitas mat kalian lebih kecil dibandingkan pore pressure gradient, maka yang terjadi adalah kalian akan mendapatkan kick atau masuknya fluida formasi ke wellbore kalian. Kalau densitas mat kalian lebih besar dibandingkan fracture gradient formasi kalian, maka formasi bisa fracture atau pecah dan kalian bisa memiliki masalah yang kita sebut sebagai loss circulation. Jadi kurang lebih itu adalah gambaran dari fracture pressure. Fracture pressure formasi terjadi ketika pressure di dalam wellbore kalian sama atau melebihi dari minimum principal stress yang ada. Ini adalah direction of this principal stress dan ini adalah fracture yang terjadi. Kurang lebih itu secara singkat definisi dari fracture pressure. Nah, kita bisa menentukan atau memprediksi fracture pressure di wellbore kita menggunakan beberapa korelasi. Saya menggunakan Hubert Willis, Matthew Kelly, Pennebaker, tapi kita akan fokus pada satu equation yaitu equation Eaton. Dan equation Eaton atau modified Eaton biasanya paling banyak digunakan di industri perminyakan oil and gas. Dan selanjutnya kalian bisa memastikan atau mengukur secara langsung fracture pressure kalian menggunakan formation integrity trace. Nah, ini adalah turunan dari persamaan Eaton. Kalian bisa lihat dari gambaran di atas. Sigma Z atau vertical matrix stress sama dengan sigma dari overburden gradient dikurang dengan pore pressure. Dan kalau kalian lihat gambaran di bawah, ketika pressure di dalam bagian ini lebih besar dari minimum matrix stress ditambah pore pressure dari formasi tersebut, maka dia akan terjadi yang namanya fracture pressure. Dengan menggabungkan equation ini, maka bisa diturunkan persamaan Eaton. Nah, overburden gradient ini kita bisa tulis sebagai S agar lebih simpel, dan pore pressure gradient kita atau tekanan pori formasi kita tulis sebagai P. Jadi ini adalah persamaan Eaton. Dengan menggunakan persamaan ini kalian bisa menentukan berapa tekanan reka formasi atau formation fracture pressure. Dengan beberapa parameter yang kalian butuhkan, kalian butuh tahu berapa overburden pressure-nya, pore pressure-nya, kalian harus tahu Poisson ratio dan kedalamannya. Dari hasil rumus ini, kalau kalian lihat, yang kalian dapatkan adalah fracture pressure gradient dengan satuan PSI per feet. Jika kalian ingin mengetahui berapa fracture pressure-nya, tinggal kalian kalikan dengan kedalamannya. Nah, untuk bisa menyelesaikan persamaan Eaton ini, kalian membutuhkan tadi 3 parameter. Kalian butuhkan tekanan overburden, Poisson ratio, dan kalian butuh tahu berapa pore pressure di zona tersebut. Nah, itu sendiri yang membuat grafik overburden pressure dan kemudian Poisson ratio dengan empirical data yang didapatkan dari Gulf Coast, Meksiko.
Tapi sebenarnya kalau kalian memiliki data lapangan, kalian bisa menggunakan data log untuk membuat grafik tekanan overburden di sepanjang kedalaman sumur kalian. Dan kalian juga bisa membuat plot Poisson ratio dengan rumus ini jika kalian memiliki data lapangan. Tapi untuk case contoh kali ini kita akan menggunakan grafik dari Ethan. Ethan juga membuat monograf dari grafik tersebut. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menggunakan monograf ini. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk menentukan formation fracture pressure menggunakan persamaan Ethan cukup mudah. Ada 3 step. Yang pertama, kalian harus menentukan dulu overburden pressure di kedalaman yang kalian ingin cari. Kemudian kalian cari Poisson ratio di kedalaman tersebut, dan yang terakhir kalian bisa masukkan parameter yang kalian miliki ke dalam persamaan ini. Contohnya, kalian ingin mencari berapa fracture pressure gradient pada kedalaman 12.000 feet. Jika kalian ketahui pore pressure gradientnya adalah 0,67 psi per feet. Yang pertama, kalian menggunakan grafik overburden stress gradient ini yang dibuat oleh Ethan. Kalian lihat dari soal, kalian ingin tahu di kedalaman 12.000 feet. Oke, jadi kalian tarik garis 12.000 feet, kemudian kalian tarik garis vertikal ke bawah. Maka dari grafik bisa terbaca nilainya adalah 0,96 psi per feet. Ini adalah nilai overburden stress gradient untuk kedalaman 12.000 feet. Selanjutnya, menggunakan grafik Poisson ratio, kalian ambil grafik Gulf Coast variable overburden. Dari sini sama, kalian lihat di kedalaman 12.000 feet, kalian tarik garis horizontal, kemudian kalian tarik garis ke bawah. Nah, di sini akan kalian dapatkan nilai Poisson rasionya sekitar 0,46. Dengan parameter yang kalian miliki ini, overburden gradientnya kalian sudah tahu, Poisson rasionya kalian tahu, kalian bisa langsung memasukkan ke dalam persamaan ini. Dengan menggunakan persamaan ini, maka kalian bisa dapatkan nilai dari fracture pressure gradientnya adalah 0,917 psi per feet. Menggunakan rumus ini juga bisa digunakan dengan menggunakan nomograf Ethan. Nah, ini nomograf Ethan. Yang pertama, kalian tahu dulu overburden gradientnya berapa, kalian tentukan di sini. Kemudian kalian tahu formation pore pressure berapa, kemudian kalian tarik garis, maka akan sampai di garis ini. Setelah itu kalian harus tahu berapa Poisson rasionya, kalian temukan garisnya, maka akan sampai di titik ini. Kemudian kalian lihat berapa fracture gradientnya dengan kalian menemukan titik ini dengan pore pressure yang ada. Pore pressure adalah 0,67, kalian tarik garis ke sini. Maka disinilah akan terlihat hasil dari fracture gradientnya, yaitu sekitar 0,91. Hasilnya kurang lebih sama dengan perhitungan sebelumnya. Oke, sekian video tentang bagaimana menentukan fracture pressure menggunakan persamaan Ethan. Terima kasih.